在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dengan niatku, mulailah pembalasan api dan bakar langit dan bumi. Tato api mata kiri Wang Lin menyala dan kemudian api yang mengancam menyebar di sekelilingnya, membentuk api yang kuat. Saat Wang Lin menunjuk ke atas dengan tangan kirinya, api di sekelilingnya tiba-tiba menyebar. Api menyebar hanya dengan pemikiran dari Wang Lin. Saat ini, lautan api yang lebarnya puluhan ribu kilometer terbang ke langit dengan ujung jari Wang Lin. Dalam sekejap, bahkan awan di sekitarnya pun tampak diterangi oleh api. Keretakan di atas sepenuhnya dilalap api. Berbeda dengan gemuruh guntur, suara letupan api yang menyala menyatu. Gelombang panas menyebar ke segala arah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya dan maju selangkah. Dia muncul di dalam lautan api dekat celah di sebelah salah satu dari 4 sudut altar. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menekan sosok samar yang duduk di atas altar. Saat dia menekan, tangannya mengepal membentuk kepalan seolah dia sedang meraih sesuatu. Telapak tangannya yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangannya yang tertutup adalah akibat karma. Cetakan karma keluar dan altar bergetar. 2 sudut yang keluar dari celah mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Retakan dalam jumlah besar muncul di kedua sudut itu, dan kemudian tiba-tiba runtuh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan terbakar menjadi abu oleh api. Jika hanya 2 sudut yang runtuh, tidak mengherankan. Namun, di bawah serangan cetak karma, tidak hanya 2 sudutnya yang runtuh, tetapi bahkan keempat pedang di sekitar sosok samar itu bergetar, dan mengeluarkan dengungan yang menyedihkan. 4 aura seperti asap diekstraksi dari 4 pedang oleh Wang Lin. Mereka tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dilihat dengan akal. Mereka terbang menuju tangan Wang Lin dan tertangkap. Saat keempat arwah menghilang, keempat pedang yang ditakuti Wang Lin saat itu kehilangan kilaunya. Itu seperti pedang biasa tanpa roh apapun. Namun, hal ini belum berakhir. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki esensi yang dapat lolos dari cetak karma, karena mantra ini sangat mendominasi. Orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menghindarinya, bahkan para penggarap langkah ketiga seperti pemuda berjubah hijau pun ketakutan sebelumnya. Altarnya bergetar hebat dan aura sepertinya terekstraksi. Itu mulai bergetar lebih keras, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh altar. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan saat tangan kanan Wang Lin menutup, ada kilatan rasa dingin di matanya. Pecah. Dengan satu kata, suara gemuruh yang dahsyat datang dari altar. Bahkan separuh yang tidak sempat keluar dari celah pun runtuh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai, tetapi saat badai itu muncul, ia dilahap oleh api di sekitarnya. Raungan datang dari dalam altar yang runtuh. Sosok samar yang duduk di sana mendongak dan bergegas keluar. Ia berlari melewati lautan api dan menyerang Wang Lin. Angka ini masih buram, dan bahkan setelah diisi dayanya, mustahil untuk melihat penampilannya. Sosok itu mengangkat tangannya dan sepertinya menggumamkan mantra. Tangan kanannya mengeluarkan cahaya kuning dan menamparkan ke arah Wang Lin. Kehidupan. Wang Lin mendengus dingin. Dia tidak mengelak atau bersembunyi. Dia melambaikan lengan bajunya dan gas putih mengelilingi tangan kirinya saat dia langsung menghadapi telapak tangan kuning itu. Kedua telapak tangan bertabrakan dan suara gemuruh yang mengerikan bergema. Sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan hidup biasa tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan banyak kerusakan, namun Wang Lin telah memahami hidup dan mati. Kekuatan hidup yang disuntikkan sekarang digunakan untuk membantu menciptakan kematian. Kamu berani menyerangku dengan kekuatan seperti ini? Wang Lin bergerak dan muncul di hadapan sosok yang mundur. Dia mengangkat tangan kanannya dan gas hitam mengelilinginya. Saat dia mendekati sosok itu, dia menekankan tangan kanannya ke dada sosok itu. Kematian. Saat dia menekan, gas hitam di tangan kanannya mengalir ke sosok itu dan memicu kekuatan hidup yang dikirim sebelumnya. Aura hidup dan mati di dalamnya menyelesaikan sebuah siklus dan membentuk segel hidup dan mati. Ketika segel hidup dan mati selesai,
suara gemuruh muncul di dalam sosok yang samar-samar itu, dan ia mulai bergetar dan mengeluarkan napas emas. Sosok itu terlempar ke belakang dan bahkan kekaburan di sekitarnya sedikit menghilang, mengungkapkan teror dan ketidakpercayaannya. Segel hidup dan mati telah mengacaukan aura hidup dan mati di dalam dirinya, menyebabkan tubuhnya roboh. Utusan surga yang membuat Wang Lin menderita sebelumnya sekarang sangat lemah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberikan pembalasan kepada saya? Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi menyebar dari kabut ke telinga Master South Cloud, Situnan, dan ribuan kultivator di luar. Hanya satu baris ini saja sudah cukup untuk membuat darah para penggarap alam batin mendidih. Kalimat ini sangat arogan, tapi tidak ada yang mempertanyakannya. Wang Lin telah bertahan lebih dari 1000 tahun untuk mengatakan ini. Sejak pertama kali dia menghadapi pembalasan di Tanah Roh Iblis, dia bertahan hingga hari ini. Sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menunjuk ke langit dan bertanya mengapa apa haknya untuk menghukumnya. Tanyakan kepada surga siapa yang memberinya kualifikasi untuk menghukum makhluk lain. Tanyakan kepada surga siapa yang memberinya kualifikasi untuk menjadi surga. Gemuruh yang menggelegar terdengar dan awan sepanjang jutaan kilometer tampak sangat marah. Raungan teredam yang cukup keras hingga mengguncang pikiran datang dari celah tersebut. Saat suaranya menjadi semakin kuat, awan mulai berputar. Saat mereka berputar, suara gemuruh semakin kuat dan tekanan kuat menyebar. Saat mereka berputar, sosok samar yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam awan. Sosok-sosok ini tampak seperti jiwa dan mengeluarkan tangisan sedih. Dalam sekejap mata, sosok hantu memenuhi area sekitar Wang Lin. Segera, sosok-sosok ini menjadi jelas dan berubah menjadi wajah yang familiar bagi Wang Lin. Wajah-wajah ini termasuk orang tuanya, paman keempatnya, Wang Zhou, Zhang Hu, Liu Mei, dan Li Muwan. Ada juga Teng Li, Teng Yuan, dan orang-orang yang dianggapnya musuh, sahabat, atau saudara. Mereka menyerang Wang Lin dari segala arah. Saat mereka mendekat, raungan dan panggilan lembut memenuhi awan dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat sosok yang mendekatinya. Dia melihat orang tuanya yang berambut putih saling berpelukan dan gemetar saat mereka mendekat. Dia melihat air mata di mata mereka dan mereka mengangkat tangan mereka yang kering seolah ingin menyentuh wajahnya. Dia melihat Li Muwan. Li Muwan memiliki tatapan berkaca-kaca, tapi dia memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia menyeka air matanya dan diam-diam berjalan menuju Wang Lin. Dia melihat Liu Mei yang sedang menggendong bayi dikelilingi oleh gas hitam. Tangisan bayi itu tajam dan mampu menembus pikiran seseorang. Dia melihat banyak hal, dia melihat segalanya. Adegan ini sangat nyata, dan dibentuk oleh pembalasan, jadi sangat sulit untuk mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Itu memberi ilusi bahwa itu bisa berubah antara asli dan palsu dalam sekejap. Ketika Anda percaya segala sesuatunya salah dan Anda menghancurkan semuanya, Anda mungkin mendapati bahwa semuanya nyata. Anda baru saja menghancurkan jiwa terakhir orang yang Anda cintai yang tersisa di dunia ini. Saat Wang Lin merenung dalam diam, semakin banyak sosok yang mendekatinya. Sosok-sosok ini mengelilinginya dan lebih banyak lagi yang terus mendekat. Wang Lin menghela nafas, menatap tajam ke sosok di sekitarnya, dan menutup matanya. Dia telah memahami esensi benar dan salah, jadi ini tidak berpengaruh padanya. Saat dia memejamkan mata, semuanya menjadi palsu, dan saat dia membuka matanya, semuanya menjadi nyata. Sambil menghela nafas, Wang Lin menutup matanya sekali lagi dan melambaikan tangan kanannya. Sama seperti bagaimana dia membuat gerbang void berubah menjadi debu, dia mengusir sosok-sosok itu apakah itu nyata atau tidak. Debu menjadi debu, tanah ke tanah, mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Karena surga cukup kejam untuk menggunakan metode seperti itu terhadapku, maka aku akan melakukan hal yang sama. Surga, buka matamu dan lihat berapa banyak orang selain aku yang mengaum di surga. Wang Lin membuka matanya, lalu dia menunjuk ke langit dan meraung. Saat dia meraung, dao benar dan salahnya tiba-tiba muncul. Di dalam awan yang bergemuruh, saat Wang Lin meraung, banyak sosok ilusi muncul. Angka-angka ini dibentuk oleh dao benar dan salah Wang Lin. Kalau dibilang asli, berarti asli, tapi kalau dibilang palsu, berarti palsu.
Di antara tokoh-tokoh ini adalah Zhou Yi, yang memegang mayat wanita dan meraung sedih ke langit. Di antara tokoh-tokoh ini adalah Bai Fan, yang menunjuk ke langit dan tertawa seperti orang gila. Di antara tokoh-tokoh ini adalah King Sui, yang mengingat kembali ingatannya setelah terbangun dan meraung ke langit. Di antara tokoh-tokoh ini adalah Tuo Shen, yang dengan arogan mengutuk langit. Di antara tokoh-tokoh ini masih banyak lagi. Di antara tokoh-tokoh ini juga terdapat banyak orang dari 7 juta dunia dalam klan Guntur tersebar. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal dan guru roh tersebar, yang mengeluarkan raungan kegilaan ketika dia melihat apa yang dia yakini sebagai surga. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam dao benar dan salah Wang Lin. Raungan mereka membentuk semacam pembalasan yang khusus. Pembalasan dari surga telah menggunakan ilusi terhadap Wang Lin, jadi Wang Lin melakukan hal yang sama. Dia menggunakan dao benar dan salahnya untuk membentuk pembalasan ini sebagai tanggapannya. Saat raungan bergema ke arah langit, kekuatan tak terlihat menyerbu ke dalam celah. Namun, tidak ada reaksi dari celah tersebut, dan suara gemuruh dari dalam tidak terputus. Tidak cukup, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ia menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, kesadaran ia menyebar ke seluruh Brilliant Void. Perasaan ia memasuki setiap planet budidaya dan melihat ke dalam memori jiwa setiap planet. Sejak zaman kuno, siapapun yang tinggal di alam kekosongan cemerlang, baik manusia maupun kultivator, semuanya mengeluarkan raungan kebencian saat mereka melihat ke langit. Mungkin tidak ada yang melihat mereka dan mungkin mereka sudah lama mati, tapi planet tempat mereka tinggal mengingat semuanya. Pada saat ini, perasaan Wang Lin merasakannya, dan itu terbentuk dengan dao benar dan salahnya. Itu berubah menjadi pembalasan yang ditujukan ke surga itu sendiri. Keretakan yang mewakili pembalasan bergetar untuk pertama kalinya dan suara gemuruh yang datang dari dalam tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, di sisi lain awan, mata hantu tua Zan bersinar tidak seperti sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan yang tidak tahu malu. Ada kemungkinan 30% dia yang ketiga. Hantu tua Zan menjilat bibirnya. Wang Lin menggunakan dao benar dan salahnya untuk menciptakan ilusi pembalasan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut mengeluarkan raungan perjuangan, dan mereka semua ditargetkan pada celah di atas Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh Brilliant Void. Keretakan yang terkena pembalasan Wang Lin bergetar hebat. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia menatap celah itu dengan dingin dan dengan tenang berjalan ke arahnya. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar dan menyebabkan suara gemuruh yang datang dari celah tersebut menjadi semakin hebat. Gemetar akibat keretakan dan ketenangan Wang Lin menciptakan kontras yang tajam. Wang Lin tidak takut akan pembalasan. Dia memiliki hati seorang sarjana hebat dan aura yang perkasa. Segala sesuatu di dunia ini setara, bahkan hukuman pun tidak terkecuali. Segala sesuatu mempunyai asal-usul. Hari ini, saya ingin melihat mengapa hukuman itu ada, bagaimana hal itu terjadi, dan dari mana datangnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berjalan semakin dekat ke celah tersebut. Ketika dia berada kurang dari 100.000 kaki dari celah tersebut, cahaya terang keluar darinya. Saat cahaya terang bersinar, sesuatu perlahan melayang keluar dari celah tersebut. Itu adalah kocokan ekor kuda yang tampak sangat biasa dan panjangnya hanya 7 inci. Itu memiliki gagang kayu ungu dan rambut putih sebagai sikatnya. Ada 3.000 helai rambut yang melambangkan 3.000 Grand Dao. Benda ini perlahan terbang keluar dari celah dan dengan lembut melambai ke arah Wang Lin. 3.000 helai rambut itu bergerak tanpa angin dan tersebar. Riak tak kasat mata menyebar dari kocokan ekor kuda. Saat riak bergema, langkah kaki Wang Lin berhenti sebentar dan matanya bersinar terang. Kemudian langkahnya yang terhenti mendarat tanpa ragu-ragu dan dia bergerak seperti meteor menuju kocokan ekor kuda yang terbang keluar dari celah. Riaknya menyebar dan menembus awan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu dari 3.000 helai rambut terpisah dari kocokan dan melayang seperti asap. Rambut putih dari kocokan diam-diam berubah menjadi mantra. Mantra atraksi. Pada saat yang sama, rambut putih kedua dipisahkan dari kocokan dan diubah menjadi mantra kedua. Mantra bola api.
Rambut putih ketiga dengan cepat mengikuti dan berubah menjadi aura pembantaian. Itu menjadi aura pembantaian dari pedang pembantaian. Yang keempat, kelima, keenam. Dalam sekejap, ratusan helai rambut putih beterbangan. Berubah menjadi jari kematian, jari dunia bawah, jari iblis, dan mantra lain yang pernah dilihat Wang Lin di langkah pertama. Beberapa dari mantra-mantra ini adalah mantra-mantra yang telah dia kuasai dan beberapa di antaranya adalah mantra-mantra yang pernah dia lihat digunakan orang lain. Setelah ratusan helai rambut putih, 3.000 helai rambut lainnya mengikuti, berubah menjadi berbagai mantra. Ada mantra King Sui, mantra Situ, dan bahkan panggilan angin Baifan, panggil hujan, runtuhnya gunung, dan runtuhnya tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap. 3.000 helai rambut berubah menjadi 3.000 mantra berbeda yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Ada juga mantra King Lin, Air Dao, dan Master Lufu. Bahkan ada mantra dari 5 Master Sistem Bintang Kuno, Vermilion Berg generasi pertama dan kedua, dan banyak lainnya yang disertakan. 3.000 helai rambut, 3.000 Grand Dao, 3.000 mantra. Mayoritas mantra dalam ingatan Wang Lin muncul di hadapannya. 3.000 mantra ini menyatu dengan sempurna. Saat kocokannya diayunkan, mantranya mengelilingi ruang di sekitar Wang Lin dan mendekatinya. Mungkin beberapa atau bahkan 100 tidak akan menjadi masalah, dan bahkan 3.000 itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Namun, 3.000 mantra ini dibentuk oleh bulu-bulu di kocokan ini, yang mengeluarkan aura familiar. Aura ini adalah energi surgawi. Alhasil, kekuatannya cukup mengejutkan dunia. Energi surgawi ini bukanlah energi spiritual surgawi dari alam batin, melainkan energi surgawi yang nyata, seperti setetes darah emas. Jika dia tidak bertemu orang gila itu dan memperoleh tubuh surgawi abadi, dia tidak akan bisa mengenali energi surgawi yang digunakan untuk menciptakan 3.000 mantra ini. Saat ini, dia langsung merasakannya, yang menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia melihat ke 3.000 mantra yang mendekatinya dan niat membunuh muncul di matanya. Saya sudah menduga bahwa pembalasan datang dari alam surgawi kuno. Sekarang saya merasakan energi surgawi yang murni ini, jelas bahwa alam surgawi kuno memiliki hubungan yang erat dengan benua astral abadi. Semburan cahaya lembut keemasan datang dari 3.000 mantra saat mereka mendekati Wang Lin dan turun. Gemuruh menggelegar bergema, menyebabkan langit berguncang. Sosok Wang Lin ditutupi oleh cahaya lembut keemasan, sehingga mustahil untuk melihat sosoknya lagi. Pada saat yang sama, benda lain terbang keluar dari celah tersebut, pagoda 9 lantai. Pagoda itu berwarna emas dan mengeluarkan tekanan tanpa akhir. Itu meluas segera setelah terbang. Dalam sekejap mata, tingginya ratusan ribu kaki. Itu memancarkan cahaya keemasan dan terbang menuju Wang Lin. Pembalasan angka ketiga yang ditargetkan pada Wang Lin sangat kuat. Jika budidaya Wang Lin hanya pada tahap awal dari Nirvana Void, dia pasti sudah mati di sini. Bahkan jika dia berada di puncak Nirvana Void, dia akan mati karena pembalasan ini. Bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap pertengahan, jika dia mencapainya secara normal dengan satu esensi, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan pembalasan ini. Pagoda emas 9 lantai segera menghantam tempat 3.000 mantra itu berada. Setelah gemuruh yang hebat, segalanya menjadi sunyi. Satu-satunya yang tersisa di dalam awan adalah pagoda emas 9 lantai yang sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Master Salt Cloud dan teman-temannya di luar awan bergetar karena keheningan. Saat Master Salt Cloud menatap awan, dia menjadi cemas. Situ Nan diam-diam merenung dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ingin bergegas ke awan. Namun, saat dia bergerak, Master Salt Cloud melambaikan tangannya untuk menghentikan Situ Nan. Tuan Awan Selatan, kamu tidak akan menghentikanku. Situ Nan tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menatap Master Salt Cloud saat dia berbicara, dan kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu dia bukan tandingan Master Salt Cloud, tapi saat ini, dia merasa Wang Lin dalam bahaya. Mengingat kepribadian Situ Nan, bahkan jika gurunya, King Lin, ada di sini, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Master Salt Cloud tidak peduli dengan apa yang dikatakan Situ Nan. Sebaliknya, dia diam-diam merenung sedikit dan kemudian berbicara dengan nada serius.
Penguasa alam tertutup sedang mengalami pembalasan. Kita tidak boleh ikut campur. Jika Anda memaksakan diri ke sana, Anda tidak hanya tidak akan membantu, itu juga akan mengalihkan perhatiannya. Tatapan Si Tunan tertuju pada awan dan dia mengepalkan tinjunya. Setelah merenung sebentar, suara seraknya perlahan bergema. Aku akan menunggu setengah dupa waktu. Jika setelah itu, tetap sepi ini, aku harus pergi ke sana. Tuan South Cloud dan tidak berbicara. Dia melihat ke awan dan menjadi lebih cemas. Di sisi lain, hantu Tua Zan menjadi semakin bersemangat. Matanya bersinar saat dia menjilat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. 39 kocokan, pagoda penindasan surgawi. Seharusnya ada satu lagi yang disebut cincin penyegel takdir. Saat dia menyiapkan pembalasan dalam gua, dia memasukkan ketiga harta itu ke dalam. Kata-kata hantu Tua Zan menjadi tak terduga dan tatapannya ke arah awan menjadi semakin aneh. Waktu perlahan berlalu. Setengah dupa waktu terasa seperti beberapa tahun bagi Si Tunan. Ribuan penggarap alam batin menjadi gugup dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Si Tunan merasa semakin sulit mengendalikan dirinya. Saat setengah dupa waktu akan segera berlalu dan Si Tunan akan menyerbu ke dalam awan, suara gemuruh yang menggetarkan surga bergema. Jauh di dalam awan, pagoda itu tiba-tiba bergetar. Gemuruh datang dari dalam pagoda. Terjadi kekacauan di dalam pagoda. Tubuh Wang Lin terjerat oleh 3.000 helai rambut yang merupakan 3.000 mantra. Mereka sepertinya kembali ke bentuk aslinya dan menyegel Wang Lin. Di dalam pagoda, ada semburan cahaya keemasan yang sangat mendominasi. Cahaya ingin memurnikan Wang Lin, ia ingin menggunakan energi surgawi untuk melelehkan Wang Lin. Namun, pembalasan ini tidak mengetahui bahwa di antara alis Wang Lin terdapat garis keturunan surgawi yang paling murni. Yang disebut retribusi hanya memiliki mantra ini. Jika itu masalahnya, retribusi ini terlalu lemah. Wang Lin dibungkus dengan 3.000 helai rambut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersentak. Bintang dewa kuno di antara kedua alisnya mulai berputar dengan cepat, dan saat kekuatan dewa kuno melonjak ke seluruh tubuhnya tumbuh dengan cepat. Hingga tingginya ribuan kaki, seperti raksasa. Rambut-rambut di sekelilingnya ditarik lurus, bahkan ada yang patah. Begitu Wang Lin berubah menjadi wujud dewa kuno, kekuatan dewa kunonya menyebar dan semua rambut rontok. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Lin menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan kemudian dia melangkah ke atas. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan ke bagian atas pagoda. Kepala yang kuno muncul di belakang Wang Lin. Itu tidak buram, tetapi hampir bersifat jasmani. Saat melayang di belakang Wang Lin, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Raungan ini mengguncang daerah sekitarnya dan seolah-olah Wang Lin dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Wang Lin mencapai puncak pagoda dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan kepala yang kuno di belakangnya mengaum lebih keras dan ruang terdistorsi. Raungan ini menyatu dengan pukulan Wang Lin, menciptakan pukulan kuat yang dipenuhi energi kuno. Gemuruh itu menjadi lebih ganas. Dalam sekejap, pukulan Wang Lin menyentuh bagian atas pagoda. Gemuruh menggelegar bergema dan pagoda bergetar. Wang Lin mundur selangkah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Lalu dia meraung dan melancarkan pukulan kedua. Suara letupan yang dihasilkannya sungguh menggemparkan. Saat suara letupan bergema, beberapa retakan halus muncul. Sebuah pagoda berani menyegelku, Wang Lin meraung, mengepalkan tangan, dan melancarkan pukulan ketiga. Pukulannya mendarat dan retakannya semakin pecah. Segera, retakan menyebar ke seluruh pagoda dan seluruh pagoda runtuh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Jika seseorang melihat ke dalam awan, mereka akan melihat pagoda itu runtuh dan pecahannya berhamburan seperti badai. Seseorang juga akan melihat cahaya keemasan bersinar dari dalam pagoda yang runtuh. Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari cahaya keemasan dengan tangan di belakang punggungnya. Meski pembalasan kuat, Wang Lin tidak peduli. Dalam pandangannya, pembalasan tidak dapat menghukumnya. Saat Wang Lin berjalan keluar, raungan teredam lainnya datang dari celah di atas. Cahaya keemasan bersinar dan harta karun ketiga terbang keluar dari celah. Harta karun ini adalah cincin emas. Saat itu muncul,
Cahaya keemasan dari celah itu menjadi lebih kuat dan tekanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya muncul. Tekanan ini menyebar melewati awan. Di luar, Si Tunan dan rekan-rekannya merasakan tekanan ini, dan hati mereka bergetar. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga yang tak ada habisnya. Ekspresi Master South Cloud berubah dan tanpa sadar ia mundur sejauh 1000 kaki. Jika dia seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain. Ini, harta macam apa ini? Mata Guru South Cloud dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan tingkat kultivasinya, dia tahu bahwa tekanan itu tidak diberikan oleh seorang kultivator tetapi sebuah harta karun. Satu-satunya orang di luar awan yang tidak tertekan oleh tekanan dari harta karun itu adalah hantu tua Zan di sisi lain. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya menampakkan cahaya aneh saat dia menatap ke awan. Untuk pertama kalinya, pandangannya beralih dari Wang Lin ke cincin emas. Cincin penyegel nasib. Ini adalah benda yang dia tetapkan sebagai harta ketiga yang menjadi pembalasan dalam ingatannya. Harta ini bahkan sedikit terkenal di benua astral abadi. Sayangnya, itu menjadi pembalasan dan sayangnya, tubuhku. Hantu tua Zan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi matanya tiba-tiba berbinar. Jika Wang Lin bisa mendapatkan harta karun ini, kemungkinan dia menjadi orang ketiga akan meningkat pesat. Namun, agak sulit untuk mendapatkannya. Wang Lin juga merasakan tekanan dari cincin emas itu. Matanya berbinar dan dia menjadi tertarik untuk pertama kalinya. Saat Wang Lin menoleh, cincin emas itu berhenti dan tekanannya meningkat drastis. Hal ini menyebabkan awan bergemuruh dengan keras, dan para penggarap di luar dengan cepat mundur sekali lagi karena terkejut. Pada saat yang sama, cincin emas terbang menuju Wang Lin saat melepaskan tekanan ini. Saat terbang ke depan, cincin emas itu membengkak dengan cara yang aneh dan langsung menjadi lebarnya ribuan kaki. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan melilit Wang Lin. Setelah berada di sekitar Wang Lin, ia menyusut dengan cepat. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak menghindar atau bersembunyi tetapi menunggu hingga menyusut. Dalam sekejap, cincin itu menyusut dari ribuan kaki menjadi hanya beberapa kaki, membentuk lingkaran cahaya kecil di sekitar dahi Wang Lin. Itu mengencang ke dalam dagingnya seperti segel melingkar. Segel melingkar ini menempel di kulit Wang Lin. Itu mengencang di sekitar dahinya dan kemudian riak tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian cincin serupa muncul, menyegel jiwa asalnya. Ini bukanlah akhir. Setelah menyegel jiwa asalnya, riak itu terus menembus. Awalnya tidak memiliki bentuk, jadi ia memasuki jiwa Wang Lin dan menyegelnya. Ini adalah cincin penyegel takdir. Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap tenang, seolah cincin di dahinya tidak ada sama sekali. Namun, di dalam matanya yang tertutup, ada kilatan deduksi. Dia menyukai harta karun ini, jadi dia menggunakan pikirannya untuk mengetahui strukturnya dan menemukan kelemahannya. Cara tercepat untuk melakukan ini adalah dengan mengalaminya sendiri. Dia tidak menghindari hukuman itu. Dia membiarkan harta retribusi menghantamnya sehingga dia bisa menemukan cara untuk mengambilnya. Sejak zaman kuno, hanya Wang Lin yang bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Dia sudah menjadi orang yang berani, dan setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia telah melihat terlalu banyak. Sekarang setelah matanya terpejam, segala sesuatu di dunia menjadi salah dan pikirannya diproses dengan kecepatan yang mengerikan. Dia menggabungkan tubuh dewa kuno, tubuh penggarapnya, 5 esensinya, kultivasinya selama lebih dari 2000 tahun, dan kebijaksanaannya sebagai sarjana agung untuk menciptakan kekuatan komputasi yang menakutkan. Dalam pikirannya, tubuhnya telah hilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah cincin emas, yang terdiri dari miliaran rune. Rune itu berputar dengan cepat, dan karena berputar begitu cepat, mereka terlihat kokoh. Setiap rune mengandung aura unik, tetapi jika digabungkan, keduanya sangat harmonis. Mereka akan menyegel daging dan jiwa asal seseorang dan kemudian jiwa mereka, yang sama saja dengan menyegel kehidupan mereka. Efek harta karun ini sangat mirip dengan kekuatan penyegelan klan pemusnahan penyegel, tetapi ada beberapa perbedaan. Semua ini terjadi dalam sekejap, hanya dalam sekejap, dia melihat banyak hal. Harta karun ini adalah harta setengah jadi. Harta itu digabungkan ke dalam retribusi oleh seseorang,
dan mereka menggunakan retribusi untuk melengkapi harta ini. Harta karun itu hampir selesai, mungkin dalam 10.000 tahun lagi ini akan selesai. Namun, pada saat ini, suara gemuruh dari celah tersebut menjadi lebih jelas, seolah-olah berada di samping telinganya. Di saat yang sama, sosok raksasa muncul dari dalam celah tersebut. Tingginya ribuan kaki dan aura dewa kuno menyebar. Saat ia keluar dari celah, ia memperlihatkan seluruh tubuhnya. Itu adalah dewa kuno. Dewa kuno ini memiliki 8 bintang yang berputar cepat di antara alisnya dan mengalami pengalaman yang dahsyat. Namun, matanya kosong, membuatnya tampak seperti kehilangan kewarasan. Bintang dewa kuno di antara alisnya berbeda dari milik Wang Lin. Mereka redup, seolah-olah disegel. Dewa kuno menyerbu keluar dari celah dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan sebelum menyerang Wang Lin, yang matanya terpejam. Setelah dewa kuno terbang, lebih banyak lagi raungan yang datang dari celah tersebut. Dewa kuno setinggi 30.000 kaki berjalan keluar. Mereka memiliki kulit kasar yang dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga menyerang Wang Lin. Kurang dari satu tarikan napas setelahnya, energi iblis yang mengerikan setebal tinta keluar. Energi iblis membentuk 4 iblis kuno yang memiliki 8 bintang iblis kuno. Mereka mengungkapkan seringai kejam dan haus darah saat mereka menyerbu Wang Lin. Ini tidak berakhir di sini. Setelah 4 iblis kuno, energi iblis yang mengerikan keluar dan menghilangkan energi iblis. 4 setan kuno bintang 8 tampak seperti asap dan memiliki penampilan yang menakutkan. Ke-12 anggota yang kuno semuanya meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Itu menjadi semakin dekat. Wang Lin masih memejamkan mata dan masih menyimpulkan struktur dan kekurangan cincin emas di atas. Saat miliaran rune melintas di benaknya, setiap kali dia memahaminya, cahaya keemasan dari cincin itu akan menghilang sedikit. Dalam waktu singkat ini, lebih dari 30% rune di antara 1 miliar rune telah diambil alih oleh Wang Lin. Akibatnya, cincin emas itu tidak bersinar seceras sebelumnya. Wang Lin sepertinya tidak menyadari bahwa 12 niat membunuh kuno sedang mendekatinya. Yang pertama muncul adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno memiliki bekas luka raksasa di dadanya. Seolah-olah ada seseorang yang membelah dadanya di zaman kuno. Dewa Kuno bintang 8, meskipun dia bukan keturunan bangsawan, sudah sangat kuat. Meninggalkan bekas yang mengerikan menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Dewa kuno itu berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jaraknya jauh, tapi dibandingkan dengan tubuh Dewa kuno, yang tingginya puluhan ribu kaki, jaraknya sangat dekat. Gemuruh bergema saat Dewa kuno bintang 8 meninju Wang Lin. Badai yang sangat dahsyat menyebar dan menimbulkan awan. Bayangan raksasa muncul di hadapan Dewa kuno. Bayangan ini juga merupakan Dewa kuno, tapi dia mengenakan satu set baju besi. Aura pembantaian tak berujung datang dari bayangan, dan di dahi bayangan ini, sebenarnya ada 9 bintang. Wang Lin awalnya adalah dewa kuno, dan dewa kuno kerajaan, jadi dia mengerti bahwa bayangan yang muncul di belakang dewa kuno mewakili seseorang yang mereka hormati, atau itu adalah gelar warisan. Bayangan itu merupakan simbol identitas dewa kuno dan asal-usulnya. Dewa kuno bintang 8 jelas setia kepada Dewa kuno bintang 9 yang mengenakan baju besi. Meski mata Wang Lin terpejam, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Saat pukulan Dewa kuno bintang 8 terbang ke depan, dunia bergetar. Ketika pukulannya kurang dari 100 kaki dari Wang Lin, dia masih tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk bertabrakan dengan pukulan Dewa kuno itu. Dengan telapak tangannya menghalangi, tubuh Wang Lin tidak bergeming dan dia mendorong Dewa kuno itu ke samping. Mata cekung Dewa kuno itu dipenuhi rasa tidak percaya ketika pukulan penuhnya didorong dengan lembut ke samping oleh Wang Lin. Setelah mengesampingkan pukulan Dewa kuno, telapak tangan Wang Lin dengan lembut menepuk kepala Dewa kuno ini. Terjadi ledakan yang menggelegar dan Dewa kuno itu mengeluarkan seteguk darah sebelum mundur 100.000 kaki. Pada saat yang sama, 4 dewa kuno lainnya mendekat dari arah berbeda dengan 3 pukulan berbeda. Pukulan kekuatan penuh dari 3 dewa kuno bintang 8 sangat menakutkan. Saat ini, 7 bintang di antara alis Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 7 miliknya melonjak.
Waktu sepertinya melambat saat ini. Wang Lin masih memejamkan mata, dan dia dengan tenang mengambil setengah langkah ke depan. Tangan kanannya dengan lembut menepuk tangan salah satu dewa kuno, menjatuhkannya ke samping. Telapak tangannya kemudian mengenai dada dewa kuno itu. Dewa kuno itu gemetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya sebelum dia terlempar ke belakang 100.000 kaki. Wang Lin berbalik dan lengannya terulur, meraih pukulan dari dua dewa kuno lainnya. Meskipun dia hanya meraih sebagian kecil dari kepalan tangan mereka, sepertinya dia telah meraih jiwa mereka. Dia kemudian tiba-tiba mendorong mereka kembali. Gemuruh yang mengejutkan bergema. Kedua dewa kuno itu batuk darah dan dibuang jauh-jauh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa 4 dewa kuno mundur. Setengah dari cahaya keemasan dari cincin emas telah menghilang dan masih menghilang dengan cepat. Setelah semua lampu padam, Wang Lin akan memiliki kendali penuh atas cincin ini. Meskipun para dewa kuno didorong mundur hingga 100.000 kaki jauhnya, ada 4 setan kuno yang menyerang Wang Lin. Mereka memiliki ekspresi kejam dan haus darah, dan banyak mantra iblis kuno menyerbu Wang Lin. Mantra ini tidak bisa dimengerti. Mereka berubah menjadi mantra kuno atau hantu sedih yang mengelilingi 4 setan kuno sebelum menyerbu Wang Lin. Kapak perang raksasa berwarna hitam muncul. Itu adalah harta karun iblis kuno. Salah satu iblis mengambil kapak dan menebas Wang Lin, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. Para dewa kuno berasal dari klan yang sama, jadi dia sedikit menahan diri. Iblis kuno adalah ras yang sama tetapi bukan klan yang sama. Saat kapak ditebang, tubuh Wang Lin melintas dan telapak tangan kanannya menempel pada bilah kapak. Iblis kuno gemetar dan kapaknya runtuh menjadi energi iblis yang tak ada habisnya. Energi iblis melesat ke arah mata kanan Wang Lin yang tertutup. Dalam sekejap, semuanya terserap oleh mata kanannya. Pada saat yang sama saat dia menyerap energi iblis, Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan iblis kuno. Tangan kanannya menekan dadanya lalu dia mengepal sebelum menariknya kembali. Jeritan menyedihkan bergema dan iblis kuno bintang 8 meledak. Gas hitam pekat ditarik keluar oleh Wang Lin, dan dia menekannya ke mata kanannya. Hal ini tidak menyebabkan 3 iblis kuno lainnya mundur, mereka sepertinya sudah kehilangan kewarasan. Mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah saat mereka dengan putus asa menyerbu Wang Lin. Salah satu iblis kuno sudah berada di belakang Wang Lin dan ingin melahapnya. Pada saat yang sama, 2 setan kuno lainnya tiba di kanan dan kiri Wang Lin. Mantra iblis kuno muncul dan melesat ke arahnya. Bahkan 4 iblis kuno pun mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan matanya masih terpejam. Cincin emas di dahinya hampir sepenuhnya redup, hanya sepotong kecil yang masih berusaha bersinar. Ketika iblis kuno mencoba melahapnya, Wang Lin tidak menghindar. Sebaliknya, dia membanting punggungnya ke iblis kuno. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan iblis kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, kemudian badai energi iblis muncul dan tubuhnya meledak. Wang Lin tidak berhenti. Dia berjalan keluar dari badai dan mengangkat tangan kirinya ke arah iblis kuno lainnya. Cetak karma muncul sekali lagi. Saat dia menyerap energi iblis kuno, Wang Lin dengan tenang bergerak menuju iblis kuno terakhir. Mantra iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Wang Lin, tapi semuanya menembusnya. Iblis kuno terkejut karena tidak percaya saat telapak tangan Wang Lin menekan dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan iblis kuno berubah menjadi gas. Sebelum bisa menghilang, ia diserap oleh telapak tangan Wang Lin. Semua ini tidak menyebabkan keempat iblis kuno itu berhenti sejenak pun. Mereka mengelilinginya dan mendekat dengan teriakan terpadu. Wang Lin tidak menggerakkan tubuhnya, tapi tangan kanannya menekan mata kanannya yang tertutup. Tanda terakhir cahaya keemasan dari cincin emas menghilang. Sekarang cincin emas di kepalanya tidak memiliki setitik pun cahaya di dalamnya. Mata Wang Lin terbuka. Di luar jutaan kilometer awan, hantu tua Zan menjadi bersemangat. Dia menatap Wang Lin di dalam kabut dan matanya menjadi lebih cerah. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun itu. Peluang dia menjadi yang ketiga bukanlah 30% tapi 50%. Saya telah mencari di gua bagian dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan 7 warna telah mencari di gua bagian luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Kami tidak pernah menemukan yang ketiga dan tidak tahu kemana perginya yang ketiga. Jika aku bisa menemukannya terlebih dahulu. Mata hantu tua Zan bersinar terang dan dia mengepalkan tinjunya. Adapun Wang Lin, ketika dia membuka matanya, setetes darah yang merupakan tubuh abadi surgawinya muncul dan bergerak melalui cincin itu satu kali. Setelah berputar satu kali, cincin emas itu bersinar lebih terang. Namun, kali ini cahaya keemasan itu milik Wang Lin. Kalian semua mencari kematian. Rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin, dan cincin emas menyinari rambut seputih saljunya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di bawah aura pembantaian ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Sebuah cetakan telapak tangan emas raksasa muncul. Cetak semangat perang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya sejak dia terbangun dari daun mimpinya, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ruang itu sendiri bergetar ketika jejak telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan yang sepertinya menutupi seluruh area turun dengan tekanan yang tak ada habisnya. Keempat iblis kuno itu gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat jejak telapak tangan menembus tubuh mereka. Mereka semua pingsan. Untaian energi iblis berkumpul di mata kiri Wang Lin dan diserap. Kalian juga berempat. Sebagai anggota klan Dewa Kunoku, kamu seharusnya mati di medan perang, tapi kewarasanmu telah hilang dan kamu menjadi boneka. Aku adalah rajamu, dan aku merasakan kesedihanmu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Saat para Dewa Kuno menyerbu ke arahnya, dia menunjuk ke arah mereka. Cetakan roh perang yang telah menghancurkan 4 iblis kuno berbalik dan menembak ke arah 4 Dewa Kuno. Wang Lin menutup matanya seolah dia tidak ingin melihat. Saat dia menutup matanya, suara gemuruh menggema. Keempat Dewa Kuno semuanya menghilang. Sebelum meninggal, mereka tampak memperlihatkan wajah lega. Pembalasan harus berakhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia melihat ke celah itu dan berjalan menuju celah itu selangkah demi selangkah. Ketika dia melangkah ke celah dan melihat apa yang ada di dalamnya, pupil matanya menyusut. Dia melihat dunia yang dia lihat di masa lalu di dalam. Itu adalah dunia tanpa akhir dengan langit redup di atas patung raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung ini adalah dewa kuno dan setan kuno. Rasa energi surgawi yang sejati memenuhi area ini. Meski tidak kuat, itu jelas berbeda dengan energi surgawi di luar celah. Ini adalah aura benua astral abadi. Di bawah Wang Lin, seorang pemuda berdiri di atas patung iblis kuno. Pemuda itu berambut putih, berjubah putih, dan berpenampilan dingin. Tangannya ada di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit. Murid Wang Lin menyusut saat dia melihat pemuda itu. Entah itu penampilan, ekspresi, aura, dan yang lainnya, dia sama seperti dia, tidak ada cara untuk membedakan mereka. Mata Wang Lin kembali normal dan dia perlahan berkata, "Siapa kamu?"